Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Wanyus Sore. Pemirsa, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyatakan TNI tengah menyeleksi prajurit untuk pasukan penjaga perdamaian yang akan dikirim ke Gaza. Komandan kontingen akan dipimpin Jenderal Bintang 3. Informasi lainnya, pemirsa, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno akan mengecek kondisi tanggul di Pantai Mutiara Pluit Penjaringan, Jakarta Utara setelah air laut merembes ke jalan. Pemirsa, inilah Wanyus Sore selengkapnya. Hujan abu vulkanik akibat letusan sekunder membuat jembatan Besuk Kobokan, Lumajang, Jawa Timur gelap gulita pada Senin sore. Guna antisipasi korban, petugas menutup sementara jalur Lumajang, Malang. Hujan abu vulkanik dampak letusan sekunder mengakibatkan jembatan Besuk Kobokan di Lumajang, Jawa Timur tiba-tiba gelap gulita pada Senin sore. Material abu vulkanik berwarna coklat dengan intensitas tebal memenuhi sisi jembatan. Tebalnya abu vulkanik akibat letusan sekunder yang ditimbulkan oleh aliran banjir lahar. Yang menerjang endapan sisa awan panas membuat area sekitar jembatan gelap gulita. Aduh, terus maju. Cepat, cepat, woi. Ayo cepat. Maksa. Sejumlah pengguna jalan tampak tetap nekat melintas meski membahayakan jiwa mereka. Dengan alasan tidak ada jalur alternatif lain. Air. Mas, kenapa tadi tetap nekat nyebrangin, Mas? Tak kira aman, Pak. Ya? Terus lanjut. Kondisinya seperti apa, Mas? Mengerikan di tengah, Pak. Petang, Pak. Gelap ya? Iya, nggak kelihatan. Ini rencana mau kemana sih, Mas? Mau pulang ke Pronojiwo. Gak ada jalur lain ya? Nggak ada. Cuma di sini aja. Untuk mengantisipasi jatuhnya korban, petugas akhirnya menutup sementara akses jembatan dari kedua sisi. Kita memberikan penutupan akses yang melintas untuk khusus yang melintas jembatan Besuk Kobokan ini karena situasi tidak memungkinkan ya. Jadi seluruh kendaraan yang melintas kita stop dulu atau kita tidak perbolehkan untuk melintas karena asap sama abu vulkanik ini sedang turun, jadi tidak memungkinkan. Tadi ada beberapa pengendara roda 2 tetap untuk mengalir. Ini sudah bisa dilihat, ini salah satu abunya juga turun, ya. Jadi sangat berbahaya, apalagi pengendara roda 2. Untuk pengendara roda 4 itu akan terhalang kendaraannya, kacanya ataupun jarak pandang penglihatannya, sehingga akan membahayakan pengendara tersebut melintas di jembatan Besuk Kobokan ini. Iya. Letusan sekunder akibat banjir lahar Semeru akhir-akhir ini hampir selalu terjadi setiap siang hingga sore. Orang-orang lalu, bukan. Iya.
karena sepanjang aliran sungai Curah Kobokan masih dipenuhi material sisa awan panas. Masyarakat diimbau selalu waspada dan berhati-hati saat melintasi titik rawan bencana. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menindak masuknya 250 ton beras ilegal dari Thailand melalui Sabang, Aceh. Pemerintah menyegel gudang PT Multazam Sabang Group yang diduga melakukan impor tanpa izin. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan tindakan tegas terhadap masuknya 250 ton beras ilegal dari Thailand melalui Sabang, Aceh. Pemerintah bersama aparat penegak hukum menyegel gudang PT Multazam Sabang Group, perusahaan yang dilaporkan melakukan impor tanpa izin pemerintah pusat. Kami terima laporan tadi sekitar jam 2 bahwasanya ada beras masuk di Sabang itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat. Tadi langsung kami telepon Kapolda, kemudian Kabareskrim, kemudian Pak Pangdam, langsung disegel. Ini berasnya, nggak boleh keluar. Saat ini kita beras kita, stok kita tertinggi, tapi ada beras masuk tanpa seizin pusat. Nah ini dengan berbagai dalilnya, bagai teori-teori pembenaran. Yang jelas kalau sudah Panglima tertinggi, Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa tidak boleh impor karena stok kita banyak. Ya, seluruh warga negara Indonesia, apalagi aparat atau pegawai seluruh Indonesia harus patuh pada perintah Panglima tertinggi, perintah Bapak Presiden. Hari ini kami sampaikan bahwa itu kita segel dan kami minta ditelusuri siapa pelaku-pelakunya. Dan ada yang menarik, rapatnya di Jakarta, minta rapat rakor, belum ada persetujuan. Kami tanya Dirjen, kami tanya Deputi Bappenas, apakah Anda menyetujui? Ternyata dalam risalahnya menolak, tapi tetap dilakukan. Yang kedua, rapatnya tanggal 14 di Jakarta, tetapi izinnya dari Thailand sudah keluar. Berarti ini sudah direncanakan. Memang sudah direncanakan. Ada yang mengatakan, iya Pak, karena harga beras Thailand, Vietnam itu murah. Iya, memang murah karena Indonesia tidak mengimpor beras. 2 tahun terakhir kita impor 7 juta ton lebih. Itu nilainya dengan jagung kurang lebih 100 triliun. Dan pemimpin-pemimpin negara saat kami mendampingi Bapak Presiden, mereka meminta kalau bisa ekspor ke Indonesia, kalaupun sedikit, mintanya 250.000 ton maksimal. Tapi kami, Bapak Presiden, kami sampaikan izin Bapak Presiden, beras kita cukup, malah lebih dari cukup. Bahkan diperkirakan akhir tahun itu adalah stok tertinggi. Kami perkirakan karena tinggal 1 bulan. Nah, sekali lagi, saudaraku, sahabatku, semua kami ucapkan terima kasih pada tim
bergerak cepat dan menyegel, tidak mengeluarkan beras yang masuk ke Indonesia, ke Sabah. Bahkan sesuai kami dapatkan juga laporan, tapi kami sementara baru telepon Kapoldanya juga di Batam ada yang masuk, tetapi itu belum bisa dipastikan. Tapi yang pasti adalah dari Sabang, Aceh. Jadi ada alasannya, itu daerah zona bebas perdagangan, free trade zone. Jadi ini tetapi itu harus dibaca dengan utuh, harus sesuai dengan kebijakan pusat. Nah ini yang mungkin tidak diperhatikan, itu alasannya. Dan kemudian pelakunya siapa melakukan nanti sementara pendalaman. Tetapi ini tidak boleh dibiarkan. Kami sebagai Menteri Pertanian itu kalau beras harus ada rekomendasi dari Kementerian Pertanian. Coba telepon satu-satu. Dirjen siapa yang meloloskan? Seandainya ada dirjen meloloskan, hari ini berakhir jabatan. Aku pastikan itu. Kalau dia tidak patuh pada presiden kita. Tapi alhamdulillah ternyata Deputi Dirjen patuh mengikuti instruksi Bapak Presiden. Kemudian kami sampaikan selama ini mereka patuh. Oh sudah, kami langsung telepon Menteri Perdagangan. Jadi kami koordinasi, kami telepon Menteri Perdagangan tadi, langsung beliau katakan bahwa nggak ada izin. Jadi kabar eskrim, kami Kapoldanya kami langsung telepon satu-satu, kami ingin tahu. Kemudian Bappenas, deputi-deputi, Sestama, aku undang Dirjen, Dirut Bulog, yang menyampaikan juga. Perlu juga diketahui bahwa beras kita di sana cukup besar, ada hampir 100.000 ton ya. 402 ton. 400 Untuk 3 bulan siap. Jadi stok kita banyak. Ini nasionalismenya di mana? Ini adalah kehormatan bangsa. Kalau kita bisa berdaulat pangan, kita kan sudah alhamdulillah. Insya Allah sedikit lagi kita bisa, kan masih ada hari ini tanggal 23, berarti masih ada 1 bulan 1 minggu. Kita bisa sampaikan bahwa Indonesia sudah swasembada. Menko Kumham IMIPAS Yusril Iza Mahendra menyoroti tren masyarakat yang lebih sering menghubungi damkar dibanding polisi. Menurutnya, hal ini menjadi tantangan bagi kepolisian memperbaiki citra pelayanan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyoroti tren di masyarakat. Yang kini lebih memilih menghubungi petugas pemadam kebakaran atau damkar ketika menghadapi berbagai persoalan ketimbang melapor kepada polisi. Yusril pada Senin 24 November mengaku terkejut melihat fenomena tersebut. Menurutnya, banyak kejadian yang sebenarnya berada di luar tugas utama damkar, seperti menangani ular hingga membantu warga yang terjebak teralis. Namun masyarakat justru memilih memanggil petugas pemadam. Yusril menilai kondisi ini menandakan adanya pergeseran persepsi publik.
Ia menduga masyarakat merasa lebih nyaman dan tidak terintimidasi ketika berinteraksi dengan petugas pemadam kebakaran. Ia menekankan bahwa fenomena ini menjadi tantangan bagi kepolisian dalam memperbaiki citra dan fungsi pelayanan. Polisi, kata Yusril, harus mampu menghadirkan rasa aman, bukan rasa takut, serta menampilkan peran sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Wakil Kepala Polri Komjen Deddy Prasetyo sebelumnya mengakui bahwa kecepatan respons kepolisian terhadap laporan masyarakat masih tertinggal. Ia menyebut layanan Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT belum mampu memenuhi standar Quick Response Time PBB yang berada di bawah 10 menit. Menurutnya, kondisi tersebut membuat masyarakat lebih memilih mengadu ke pemadam kebakaran yang dinilai lebih sigap merespons panggilan. Fenomena ini muncul dalam evaluasi layanan 110 yang saat ini tengah diperbaiki agar dapat bersaing dalam hal kecepatan dan efektivitas. Dirjen Migas ESDM Laude Sulaiman mengatakan Shell masuk tahap akhir pembahasan suplai BBM melalui impor dengan kuota Pertamina. ESDM menargetkan stok BBM di SPBU Shell kembali tersedia akhir November. Dirjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, Laude Sulaiman mengatakan pasokan BBM Shell akan tersedia pada akhir November 2025. Ia mengungkapkan, saat ini Shell sudah berada pada tahap akhir pembahasan suplai BBM melalui mekanisme impor menggunakan kuota Pertamina. Tak hanya Shell, Laude juga memastikan seluruh badan usaha swasta dalam kondisi pasokan yang aman. Ia mengatakan kargo BBM yang dipesan Shell melalui Pertamina sudah dalam persiapan pengiriman. Namun Laude tidak merinci jumlah BBM yang dibeli. Ia menjelaskan jika proses pengiriman berjalan sesuai rencana, SPBU Shell kemungkinan bisa melayani pembelian BBM pada akhir bulan November. Sebelumnya, stok BBM di SPBU swasta sempat terganggu sejak akhir Agustus 2025 karena kuota impor para badan usaha habis. Pemerintah mendorong SPBU swasta untuk memasok base full dari Pertamina melalui skema bisnis to bisnis atau B2B. Belum tercapainya kesepakatan komersial membuat SPBU Shell kehabisan stok bensin beberapa pekan terakhir, termasuk Shell Super, V-Power, dan V-Power Nitro Plus. Shell mengatakan sedang memastikan agar produk BBM yang kelak dipasok memenuhi standar keselamatan operasional dan kualitas global mereka.
Sementara itu, sejumlah SPBU swasta lain telah lebih dulu memulihkan pasokan BBM setelah menyepakati impor menggunakan kuota Pertamina. Vivo juga telah mendapatkan pasokan baru setelah Vivo juga telah mendapatkan pasokan baru sebanyak 100.000 barel setelah melalui proses negosiasi dan tender sesuai prinsip Good Corporate Governance. Dengan finalisasi negosiasi yang kini memasuki tahap akhir, diharapkan stok BBM sel dapat segera kembali tersedia, sehingga layanan kepada masyarakat berjalan normal menjelang akhir tahun. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno akan mengecek kondisi tanggul di Pantai Mutiara Pluit Penjaringan Jakarta Utara setelah air laut merembes ke jalan. Rencananya pengecekan akan dilakukan segera. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menanggapi bocornya tanggul Pantai Mutiara Pluit Penjaringan Jakarta Utara. Rano Karno mengatakan dirinya akan mengecek langsung kondisi tanggul Pantai Muara. Namun mantan Gubernur Banten itu belum memastikan kapan kunjungan tersebut. Ia mengungkapkan akan mengecek tingkat kerusakan dan rembesan yang terjadi di Pantai Muara. Selain itu, Rano Karno memastikan pihaknya akan memperbaiki tanggul Pantai Mutiara. Sebelumnya viral di media sosial video yang memperlihatkan air laut merembes lewat area bawah tanggul yang mulai sedikit retak. Bahkan air laut yang menetes menimbulkan genangan.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Subkelompok Perencanaan Bidang Pengendalian Rob dan Pengembangan Pesisir Pantai Dinas SDA DKI Jakarta, Alvan Widyastanto mengatakan, pihaknya melakukan pemetaan pada sejumlah tanggul pesisir yang dinilai berpotensi mengalami rembesan maupun kebocoran. Saat ini Dinas SDA juga menyiapkan tahap perencanaan peninggian elevasi tanggul di Pantai Muara. Langkah itu dilakukan untuk menyesuaikan kondisi existing yang dinilai perlu penguatan. Alvan mengatakan pengerjaan perbaikan ditargetkan dapat dimulai segera setelah proses perencanaan rampung. Polisi mengungkap motif penculikan dan pembunuhan Alvaro Kiano Nugroho, bocah 6 tahun yang hilang di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Pelaku nekat bertindak karena dendam terhadap istrinya yang diduga berselingkuh. Polisi mengungkap motif penculikan dan pembunuhan Alvaro Kiano Nugroho, bocah 6 tahun yang hilang di Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Kamis 6 Maret 2025. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto mengatakan, pelaku yang merupakan ayah tiri korban nekat menghilangkan nyawa anaknya karena memiliki dendam terhadap istrinya yang dicurigai berselingkuh selama bekerja di luar negeri. Kombes Budi mengatakan pelaku kerap mengirimkan pesan yang menjurus ancaman kepada sang istri. Kemudian rasa dendam dan marah itu membuat pelaku menculik Alvaro yang sedang bermain di Masjid Al-Muflihun. Pelaku kemudian membekap korban hingga meninggal karena terus menangis mencari sang kakek saat pelaku membawanya. Jenazah korban sempat disimpan selama 3 hari di garasi rumah pelaku sebelum dibuang ke dekat jembatan Cilalai Tenjo, Kabupaten Bogor pada Minggu 9 Maret 2025. Sebelumnya diberitakan, korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Polisi mengungkapkan pelaku merupakan ayah tiri korban dan berhasil ditangkap. Namun pelaku ditemukan dalam keadaan meninggal di dalam tahanan. Polisi belum menjelaskan secara detail penyebab kematian pelaku. Jadi istri tersangka ini
bekerja di luar negeri. Nah, akibat bekerja di luar negeri, dari hasil chat itu muncul adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh istrinya. Nah, di situ ada motif tersendiri terhadap si tersangka ini untuk melakukan pembunuhan itu terhadap anak, karena anak ini ialah anak tiri dari tersangka. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyatakan TNI tengah menyeleksi prajurit untuk pasukan penjaga perdamaian ke Gaza, Palestina. Komandan kontingen dijabat Jenderal Bintang 3. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan bahwa pihaknya tengah menyeleksi prajurit yang nantinya tergabung dalam pasukan pemeliharaan perdamaian untuk dikirim ke Gaza, Palestina. Ia mengatakan komandan kontingen pasukan itu adalah Jenderal Bintang 3. Agus menjelaskan rencananya pasukan terdiri dari 3 brigade komposit yang terdiri dari 1 batalion kesehatan, 1 batalion zeni konstruksi, batalion bantuan dan bantuan mekanis. Agus mengatakan pihaknya masih menunggu waktu kapan akan mengirim pasukan. Nantinya, TNI akan mengirim tim pendahulu. Agus menjelaskan TNI menyiapkan pesawat angkut Hercules C-130 dan kapal Republik Indonesia atau KRI, rumah sakit untuk digunakan dalam misi perdamaian di Gaza. Pengerahan pesawat Hercules diketahui untuk mengangkut logistik dan pasukan. Sedangkan kapal rumah sakit dikerahkan untuk membawa tenaga kesehatan, sekaligus sebagai tempat merawat warga sipil korban perang di Gaza. Sebelum pengiriman pasukan, TNI akan mengirim tim AJU untuk memetakan situasi dan menentukan lokasi operasi di Gaza. Agus kembali menekankan, jadwal pengiriman pasukan masih menunggu arahan pemerintah pusat. Langkah ini menunjukkan kesiapan TNI dalam mendukung misi perdamaian PBB, sekaligus memastikan pasukan yang dikirim memiliki pengalaman, kompetensi, serta kemampuan diplomasi yang memadai untuk menghadapi situasi kompleks di wilayah konflik.
Sementara itu, TNI Angkatan Laut memperkirakan akan mengerahkan 5.000 personel untuk bergabung dalam pasukan pemelihara perdamaian di Gaza, Palestina. Menurut Kepala Dinas Penerangan TNI AL, Laksamana Pertama TNI Tunggul, jumlah tersebut merupakan 25% dari jumlah total pasukan TNI yang akan dikirimkan ke Gaza, yakni 20.000. Tanggul mengatakan, personel yang disiapkan TNI Angkatan Laut harus memiliki kemampuan khusus di bidang kesehatan dan pembangunan konstruksi. Kemampuan itu nantinya akan dipakai untuk merawat warga sipil korban perang, serta membangun fasilitas maupun infrastruktur sementara di Gaza. Hingga saat ini, Tunggul memastikan proses seleksi personel di internal TNI Angkatan Laut masih berlangsung. يتفاجئوا ونزل عليهم صواريخ حسبي الله ونعم الوكيل لا بننتظر لا تدخل من عرب ولا مسلمين إن سنتين بنذبح وبنقتل وما حدش متحرك الآن بدي يتحركوا على الأجل 10 و12 و15. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di One News sore berikutnya. Setiap hari pukul 6:30 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.